Saya dari kelas 3B, Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas aplikasi Sinyal atau Samsat Digital Nasional. Sinyal ini adalah sebuah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri yang bekerja sama dengan Jasara Harja, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB serta melakukan pengesahan STNK tahunan secara online. Jadi kita nggak perlu lagi antri panjang di kantor Samsat. Cukup lewat HP, prosesnya bisa lebih cepat dan praktis. Aplikasi ini juga merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang sedang digencarkan pemerintah. Nah, kalau kita lihat ke belakang, proses pembayaran pajak kendaraan biasanya cukup merepotkan. Harus datang ke Samsat langsung, membawa berkas-berkas, dan menunggu antrean panjang. Belum lagi kalau loket penuh, bisa habis setengah hari. Sinyal hadir sebagai solusi digital untuk memangkas semua kerumitan ini. Nah, kenapa aplikasi ini hadir? Yang pertama, itu karena banyak yang mengeluh soal ribetnya bayar pajak tahunan. Karena ada yang harus cuti kerja, ngantri berjam-jam, bahkan ada yang sampai bayar lewat calo. Nah, yang kedua, pemerintah ingin mendukung program Cashless Society atau pembayaran non-tunai. Jadi sistemnya harus digital. Dan yang ketiga, era digital menuntut layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien. Nah, Sinyal ini adalah jawaban dari kebutuhan itu. Nah, tujuan dari aplikasi Sinyal ini jelas memberikan layanan satu genggaman dari pendaftaran akun, cek data kendaraan, pembayaran pajak, sampai pengesahan STNK semua bisa dilakukan online. Aplikasi ini juga aman ya teman-teman karena terintegrasi dengan Dukcapil, Bapenda, Polri, dan Jasara Harja. Nah, yang pertama, kita tuh harus mempunyai akun terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara registrasi akun dengan verifikasi wajah. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita langsung disuguhkan ke tampilan daftar. Di tampilan daftar ini, teman-teman perlu memasukkan NIK, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan membuat kata sandi. Lalu, setelah itu, klik saya telah menyetujui. Jadi saat daftar, kita disuruh memasukkan NIK, foto EKTP, dan melakukan swafoto untuk mencocokkan wajah. Jadi keamanannya cukup terjaga. Selanjutnya, pada saat daftar juga itu disuruh verifikasi nomor handphone dan email. Nanti kalau sudah terverifikasi nomor handphonenya atau emailnya, kita langsung login aja ke aplikasi Sinyal itu. Nah, ini dia tampilan loginnya ya teman-teman. Kita disuruh memasukkan nomor telepon yang sudah terverifikasi tadi dan kata sandi yang telah kita buat. Lalu klik masuk. Setelah login ke aplikasi Sinyal, kita langsung disuguhkan dengan beberapa fitur-fitur. Nah, sekarang mari kita lihat fitur-fitur utama apa aja yang ada di aplikasi Sinyal ini. Nah, di bagian atas itu ada 3 layanan digital utama, yaitu ETBPKP, yang mana itu adalah dokumen digital pengganti kertas bukti pajak kendaraan bermotor. Kalau sudah bayar lewat Sinyal, kalian bakal dapetin ETBPKP yang sah tanpa harus ambil fisik di Samsat. Yang kedua, ini di sini ada pengesahan STNK. Nah, fitur ini tuh untuk mengesahkan STNK tahunan. Biasanya kalau manual kan harus datang ke Samsat untuk stempel atau pengesahan. Tapi kalau di aplikasi ini tuh udah digital ya teman-teman. Dan yang ini ada EKD. EKD ini artinya elektronik kode billing Jasara Harja. Jadi ini tuh isinya kayak bukti pembayaran iuran wajib Jasara Harja yang otomatis terbit setelah transaksi. Selanjutnya di sini ada data kepemilikan kendaraan bermotor. Di sini kalian bisa menambahkan kendaraan dengan pilih
tombol plus tambah kendaraan bermotor. Nah, ini tuh bisa menambahkan kendaraan milik pribadi atau keluarga, asalkan masih dalam satu keluarga. Jadi bisa tuh di aplikasi itu misalkan kalian menambahkan pajak mobil ayah atau juga mau nambahin pajak mobil ibu, itu kan 2, itu udah bisa. Itu maksimalnya ada 5 ya teman-teman. Terus data yang ditampilkan biasanya nomor polisi, merek, model, tahun pembuatan, dan status pajak. Selanjutnya ini ada informasi lainnya. Di sini ada 4 shortcut menu. Yang pertama ini ada cara bayar. Cara bayar ini berisi panduan step by step untuk membayar pajak melalui aplikasi Sinyal. Di sini saya akan memberitahu lebih lanjut di 4 shortcut di bawah ini, yaitu cara bayar, peraturan, info samsat, dan FAQ. Nah, di cara bayar ini coba kita klik ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada banyak bank-bank. Jadi di aplikasi Sinyal ini kita bisa bayar lewat apapun. Ya, ada Alfamart, ada Link Aja, ada Shopee, ada GoPay, Postpay, Dana, dan bank-bank lainnya. Ini juga kita coba lihat salah satunya, yaitu Bank BCA. Nah, di Bank BCA ini caranya kalian login ke aplikasi My BCA, pilih menu Sinyal di bagian bayar dan isi ulang. Terus nanti kalian disuruh pilih rekening sumber dana dan memasukkan nomor bayar yang didapatkan dari Sinyal atau Samsat Digital Nasional dan klik lanjut. Terus nanti cek kembali detail transaksi dan klik bayar, lalu masukkan PIN My BCA. Nah, pokoknya ini tuh udah lengkap banget disertai tutorial bayarnya ya teman-teman. Jadi kalian gak perlu khawatir, aplikasi ini udah sangat memudahkan kita untuk melakukan perpanjang pajak tahunan. Nah, yang di sampingnya ini ada peraturan. Peraturan ini adalah info mengenai dasar hukum, regulasi, dan ketentuan terkait pajak kendaraan bermotor. Coba kita lihat. Nah, ini adalah peraturan-peraturan Polri. Yang pertama ini ada Peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang Regiden Ranmor. Dan yang kedua ini ada Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak Ranmor. Terus ini yang terakhir ada Perpres 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal. Nah, ini semua bisa kalian unduh, bisa klik unduh di sini ya teman-teman kalau kalian ingin mengetahui apa isi dari peraturan Polri tersebut. Selanjutnya ini ada info samsat. Ini tuh berisi informasi lokasi, kontak, atau detail layanan samsat di tiap daerah. Saya gak tahu ya teman-teman ini kenapa jarak titik saya tuh ada di Sumatera atau Sulawesi ya. Soalnya ini gak bisa dipencet, jadi kayaknya ini masukan dari saya untuk aplikasi Sinyal ini agar diperbaiki bugnya. Selanjutnya ini ada FAQ. FAQ itu kayak pertanyaan, isinya tuh kayak pertanyaan yang sering diajukan. Ini dia. Ini ada bagaimana cara pendaftaran akun login di aplikasi Sinyal, bagaimana jika saya tidak mendapatkan email verifikasi, dan bagaimana cara verifikasi KTP, dan banyak lagi. Dan itu udah beserta jawabannya ya teman-teman. Tapi selain itu juga di sini juga ada di pengaduan juga ada live chatnya. Jadi kalau misalkan pertanyaan kalian itu gak ada di FAQ, kalian bisa menanyakan di live chatnya ya teman-teman. Coba kita chat. Nah, ini dia langsung muncul jawabannya sama live chatnya Sinyal. Oke, kita lanjut lagi di beranda. Nah, terus di bawahnya ini ada berita dan update Sinyal. Nah, bagian itu
menampilkan update terbaru kayak kegiatan sinyal di berbagai provinsi, pengumuman fitur baru, contohnya peningkatan layanan verifikasi profil, dan kampanye sinyal dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik. Kalau misalkan diklik, itu kita nanti langsung muncul ke websitenya, website beritanya. Kita bisa membaca-baca ya teman-teman. Ini website resmi dari Samsat Digital ID. Nah, ini bisa kita lihat. Langsung aja kita move ke menu navigasi bawah. Jadi di navigasi bawah ini terdapat 5 ikon utama di bagian bawah. Yang pertama ini ada beranda, yaitu kayak halaman utama yang berisi fitur-fiturnya. Terus yang kedua ada transaksi. Ini tuh melihat daftar transaksi pembayaran pajak yang sudah pernah dilakukan, termasuk status berhasil atau gagal. Terus di sini ada pendaftaran pengesahan STNK. Ini tuh adalah fitur inti untuk daftar dan bayar pajak kendaraan tahunan. Dan di sini ada pengaduan yang berisi saluran untuk melaporkan kendala, error, atau masalah saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya ini ada profile. Profile ini kalau kita klik itu berisi data pribadi pengguna yang isinya nama, NIK, email, nomor handphone. Dari sini juga bisa edit profile dan mengatur akun. Jadi bisa dibilang sinyal ini udah cukup lengkap. Semua kebutuhan utama untuk bayar pajak kendaraan tahunan plus pengesahan STNK bisa langsung lewat aplikasi tanpa perlu ke Samsat kecuali untuk layanan 5 tahunan dan atau balik nama. Untuk lebih jelasnya, kita buat contoh nyata kalau kita mau bayar pajak tahunan lewat aplikasi Sinyal. Yang pertama, kita harus unduh aplikasi Sinyal terlebih dahulu. Ini bisa diunduh di Play Store maupun di App Store. Nah, yang kedua, registrasi akun dengan NIK, ektp, swafoto, nomor handphone, dan email. Dan yang ketiga, kita diminta menambahkan kendaraan dengan memasukkan nomor polisi dan 5 digit terakhir nomor rangka. Dan yang keempat, kita bisa pilih kendaraan yang mana yang sudah kita tambahkan tadi dan sistem akan menampilkan jumlah pajaknya. Terus yang kelima, pilih metode pembayaran. Setelah bayar, langsung muncul dokumen digital di aplikasi. Kalau perlu fisik, kita bisa pilih pengiriman lewat pos. Nah, dengan cara ini, proses yang biasanya makan waktu setengah hari atau sehari bisa selesai dalam 5-10 menit. Tetapi semuanya itu nggak cukup sempurna ya teman-teman, karena semua aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan aplikasi Sinyal ini yang pertama itu kan praktis karena kita tidak perlu mengantri lama. Yang kedua, dokumen digital sah secara hukum. Yang ketiga, pilihan pembayaran fleksibel. Yang keempat, bisa kelola kendaraan keluarga. Dan yang kelima, biaya transparan bebas. Dan yang kelima, biayanya itu transparan. Kekurangan dari aplikasi ini, verifikasi wajahnya itu sering gagal. Aplikasi kadang error saat ramai, kayak trouble gitu. Terus belum semua bank atau e-wallet itu terintegrasi. Sama ini kasus yang saya alami, saya tuh tidak bisa menambahkan kendaraan karena di situ tulisannya kalau nomor kartu keluarga tidak terdaftar, kayak beda gitu. Padahal saya sudah memasukkan KTP ayah saya dan KTP ibu saya, itu udah dua-duanya saya masukkan, ternyata tetap aja sama, nggak bisa. Itu mungkin kekurangannya ya. Terus juga kekurangan lainnya itu hanya untuk pajak tahunan. Jadi pajak 5 tahun dan balik nama itu tetap harus ke Samsat. Selanjutnya saya akan menganalisis dan dampaknya. Dari sisi teknologi,
Sinyal adalah integrasi data antara Polri, Bapenda, dan Jasara Harja serta perbankan, yang mana ini sebuah langkah menuju big data pelayanan publik. Dari sisi sosial, aplikasi ini membantu mengurangi praktik percaloan, meningkatkan disiplin masyarakat, dan membuat layanan publik lebih transparan. Namun, edukasi ke masyarakat juga penting karena tidak semua orang terbiasa dengan aplikasi digital, terutama di daerah yang sinyal internetnya masih terbatas. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sinyal ini adalah inovasi layanan publik yang patut diapresiasi. Ia membuat proses bayar pajak kendaraan lebih cepat, praktis, dan transparan. Masih ada beberapa kekurangan teknis, tapi kalau misalkan dikembangkan, misalnya mendukung pajak 5 tahunan, integrasi ke lebih banyak bank, dan sistem verifikasi lebih sederhana. Sinyal ini bisa jadi pionir digitalisasi layanan publik di Indonesia. Sekian video review aplikasi Sinyal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.